Sorotan lainnya di Kompas Petang, saudara sidang Rizik Syihab dalam kasus tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor berlangsung hari ini. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah Wali Kota Bogor Bima Arya yang menyebut Rizik menolak memberikan hasil tes usapnya kepada Satgas Kota Bogor. Selain Rizik Syihab, terdakwa kasus tes usap adalah Direktur Rumah Sakit Umi Andi Tatat dan Hanif Alatas. Wali Kota Bogor bersaksi soal proses pemeriksaan kesehatan terhadap Rizik hingga dugaan pelanggaran yang dilakukan Rumah Sakit Umi. Wali Kota menilai pihak Rizik dan Rumah Sakit Umi tidak kooperatif untuk menekan penyebaran COVID-19. Anda mengatakan Anda sehat, Anda benar. Sesuai persepsi Anda. Nah, begitu juga saya, pada saat saya mengatakan, saya tidak mengatakan saya positif atau negatif. Saya mengatakan, saya merasa bugar. Saya merasa bugar, Alhamdulillah saya mau pulang. Mudah-mudahan ke depan saya tetap sehat walafiat. Perdebatan sempat terjadi saat Rizik menilai Bima Arya berbohong soal kesaksiannya, terutama soal hasil tes usap Rizik. Rizik menjelaskan kondisinya saat dirawat dan dalam keadaan bugar ketika akan pulang. Biar diberi kesempatan dia berjawab. Itu majelis. Ya, jawabnya mesti fokus, jangan melebar kemana-mana. Jawab fokus. Saya tanya kenapa dibilang bohong. Iya. Jadi maksud saya... Bima Arya menjelaskan Satgas Kota Bogor ingin meminta data hasil tes usap Rizik Syihab, namun Rizik menolak memberikan data itu dengan alasan privasi. Meski Wali Kota Bogor menegaskan data tes usap Rizik tidak untuk dipublikasikan. Selain itu Bima Arya juga mendapatkan informasi hasil tes COVID-19 Rizik adalah positif saat dirinya diperiksa polisi. Kami menunggu hasil swab itu pada hari Sabtu. Tetapi yang saya terima adalah surat dari Habib Rizik yang disampaikan kepada saya, tetapi ditunjukkan secara terbuka, tidak khusus kepada wali kota, saya kira, yang menyampaikan bahwa surat tertulis ya, bahwa tidak berkenan untuk menyampaikan hasil swab PCR ya, karena wilayah privasi, kira-kira begitu. Jadi intinya tidak berwenang gitu? Tidak berkenan untuk menyampaikan hasil itu. Karena itu saya itu suratnya itu melalui dinas di ya surat tertulis diketik ditandatangani, saya mendapatkan fotokopiannya saja dan diantar ke rumah saya. Ditujukan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada wali kota. Kepada wali kota. Berarti kepada saudara kan? Iya, pada saya. Ya. Pengacara Rizik Syihab menanggapi kesaksian Wali Kota Bogor. Pengacara menyoroti soal potensi kerumunan dan keramaian saat Rizik Syihab dirawat karena pernyataan Wali Kota yang menginformasikan mantan petinggi FPI itu menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi. Karena yang kami perlihatkan pada waktu di persidangan, yang pertama kali menyampaikan ke publik itu adalah Bima Arya. Jadi keramaian itu muncul bukan dari pihak Habib Rizik. Dan Habib Rizik datang ke Rumah Sakit Umi dengan kesadarannya sendiri untuk perawatan. Dan Rumah Sakit Umi adalah salah satu rujukan Satgas COVID. Jadi bukan berkeliaran di luar. Jadi hal yang baik kenapa dipermasalahkan. Dan karena ada statement dari Bima Arya sehingga banyak karangan bunga yang justru memunculkan keramaian, keriuhan. Lebih lengkap soal fakta persidangan kasus tes usap Rumah Sakit Umi akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi. Selamat petang, Cindy. Wali Kota Bogor Bima Arya bisa disebut sebagai saksi utama dalam kasus ini. Apa saja yang disampaikan oleh Bima Arya selain Rizik yang menolak memberikan hasil tes usap kepada Satgas Kota Bogor, Cindy? Ya, Ibrahim, tadi majelis hakim juga menanyakan terkait kronologis Bima Arya yang merupakan wali kota Bogor sekaligus ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor mengetahui informasi Rizik Syihab dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor. Ia menceritakan bahwa ketika ia mendapatkan informasi itu, ia melakukan konfirmasi kepada Dirut Umi Andi Tatat. Ia mengkonfirmasi, ia juga ingin mengetahui bagaimana kondisi dari Rizik Syihab yang dari pemeriksaan awal disampaikan dalam keadaan sehat sebenarnya, tapi kelelahan karena aktivitasnya ketika tiba di tanah air. Kemudian sekaligus ia juga memastikan tidak ada kerumunan di sana. Memang Bima Arya juga meminta kepada Dirut Rumah Sakit Umi untuk memberikan atensi karena Rizik Syihab pada saat itu adalah pimpinan FPI, ia juga adalah ulama dengan simpatisan atau jumlah simpatisan yang besar, sehingga perlu diantisipasi adanya kerumunan simpatisan di sekitaran Rumah Sakit Umi. Bima Arya juga ingin memperjelas kondisi kesehatan dari Rizik Syihab karena ia dapat informasi bahwa Rizik Syihab masuk ke dalam tracingan atau memiliki
riwayat kontak erat dengan orang-orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Itu kemudian diiyakan oleh Dirut Rumah Sakit UMI untuk menjalani tes PCR lagi. Namun besoknya Bima Arya mendapatkan informasi bahwa Rizik Syihab sudah menjalani tes PCR tanpa koordinasi dengan Satgas COVID-19 maupun juga dengan pihak rumah sakit. Malamnya Bima Arya pun mendatangi kembali Rumah Sakit UMI dengan tujuan bertemu dengan Rizik Syihab dan juga dengan keluarga. Namun disampaikan bahwa pihak Rizik Syihab maupun juga pihak keluarga menolak jika Rizik Syihab dilakukan tes PCR ulang. Besoknya Bima Arya mendapatkan surat tertulis yang diketik dan juga ditandatangani menyatakan bahwa Rizik Syihab menolak untuk dilakukan tes PCR ulang. Sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di Kota Bogor, menurut Bima Arya, ia bertanggung jawab atas adanya laju ataupun juga penyebaran kasus COVID-19 di wilayahnya. Sehingga jika ada kasus yang terkonfirmasi positif, ia harus melakukan tracing. Kemudian juga ia menjelaskan bahwa ada protokol yang perlu diperhatikan dan juga perlu dijalani oleh rumah sakit rujukan COVID-19, yaitu melaporkan secara berkala dan juga memasukkan data terkait pasien positif COVID-19 ke sistem yang dapat diakses oleh Satgas COVID-19. Namun nama-nama itu tidak akan diumumkan, nama-nama pasien positif COVID-19 tidak akan diumumkan jika memang dari pihak keluarga tidak mengizinkan. Namun sejauh ini dari Satgas COVID-19 belum memiliki data atau dari data-data pasien positif COVID-19 yang dilaporkan oleh Rumah Sakit UMI tidak ada nama Rizik Syihab di situ. Kemudian juga Bima Arya menjelaskan dan juga memastikan bahwa langkah-langkah yang ia ambil sebelum-sebelumnya ini adalah murni untuk melindungi warga Kota Bogor saja dari COVID-19 karena sudah ada indikasi bahwa Rizik Syihab positif COVID-19 tapi dinilai tidak kooperatif baik itu Rizik Syihab maupun juga Rumah Sakit UMI dalam keterbukaan informasi. Ibrahim. Baik, terima kasih Cindy Permadi yang memantau jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.